Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NPM 2513024005 dari Pendidikan Biologi Angkatan 2025 kelas A. Fungsi dari laboratorium adalah sebagai tempat bagi mahasiswa untuk melakukan eksperimen yang memungkinkan mereka untuk memahami konsep-konsep biologi secara lebih langsung dan mendalam. Dan dengan adanya administrasi laboratorium yang baik, itu akan mempercepat pencapaian dari tujuan pendidikan serta memastikan keselamatan dan kualitas pembelajaran yang optimal. Pentingnya administrasi dalam laboratorium adalah untuk memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan dan badan-badan regulasi yang terkait. Dan laboratorium biologi juga itu memiliki bahan kimia yang berbahaya, yang menyebabkan kita harus mematuhi segala prosedur yang telah ditetapkan untuk pengelolaan bahan dan alat kimia tersebut. Praktikum biologi dalam laboratorium mengajarkan keterampilan praktis yang berguna dalam dunia profesional, seperti kemampuan dalam melakukan pengamatan, analisis data, serta keterampilan teknis untuk menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium. Laboratorium yang dikelola dengan baik pasti memiliki sistem jadwal yang jelas dan terorganisir, agar untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih atau penundaan dalam jadwal praktikum. Administrasi laboratorium adalah serangkaian kegiatan yang memiliki tahapan pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pengelolaan laboratorium untuk memastikan kelancaran dalam pembelajaran dan penelitian. Jadi, sumber daya yang dimaksud adalah berupa alat, bahan, dan tenaga kerja yang terlibat dalam suatu eksperimen atau praktikum. Laboratorium di perguruan tinggi biasanya memiliki banyak kegiatan yang mengharuskan harus dikelola secara efektif, seperti praktikum mahasiswa, penelitian dosen, dan pengamatan atau pengawasan juga kalibrasi terhadap alat-alat yang ada di laboratorium. Karena setiap eksperimen atau praktikum yang telah dilakukan itu harus dicatat dengan baik. Karena itu adalah merupakan bagian untuk bahan evaluasi pembelajaran dan penelitian, serta sebagai referensi untuk praktikum di masa yang akan datang. Teknik sistem berbasis komputer adalah pencatatan data yang secara otomatis dan terintegrasi untuk memudahkan dalam pengelolaan data. Sedangkan teknik sistem secara manual itu adalah pencatatan data yang dilakukan secara fisik di dalam buku inventaris dan memungkinkan dapat terjadinya suatu kesalahan. Pengkodean alfanumerik adalah sebuah kode yang terdiri dari kombinasi antara huruf dan angka untuk menggambarkan suatu alat dan bahan, juga serta nomor urut. Inspeksi visual adalah kegiatan pemeriksaan fasilitas secara langsung guna menilai kondisi yang terjadi pada laboratorium saat itu, yang mencakup tentang meja, kursi, pencahayaan, ventilasi, dan kebersihan, apakah masih layak untuk dipakai atau tidak.
Manfaatnya yaitu untuk memastikan apakah operasional di dalam laboratorium itu berjalan lancar atau tidak, dan meminimalisir risiko terjadinya kehilangan atau kerusakan pada peralatan laboratorium. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan alat, juga untuk meminimalkan biaya yang terkait dengan persediaan. Spesifikasi yang tepat itu akan menjadi sebuah acuan utama dalam seleksi barang, evaluasi penawaran dari pemasok, dan juga terjadinya pelaksanaan kontrak. Kegunaan dari metode tersebut itu yaitu untuk memperhitungkan rata-rata permintaan dalam kurun waktu periode tertentu untuk memperkirakan apakah bahan baku ini itu akan cukup di masa yang akan datang atau tidak ketika permintaan bahan baku itu relatif stabil. Tujuannya untuk memastikan apakah alat dan bahan baku yang datang itu sesuai pesanan atau tidak, baik dari segi hal jumlah maupun kualitas. Jadi, pemeliharaan dan kalibrasi alat akan menjadi sebuah syarat utama untuk memenuhi standar internasional terkait kompetensi dan validitas hasil. Pemeliharaan preventif adalah pemeliharaan yang terjadi secara berkala untuk mencegah kerusakan pada suatu alat. Jadi, dia itu pemeliharaan sebelum alat itu rusak. Sedangkan pemeliharaan korektif adalah pemeliharaan ketika alat tersebut itu telah menunjukkan gejala-gejala suatu kerusakan. IoT atau Internet of Things itu akan memberikan sebuah informasi secara langsung terkait status alat seperti suhu, tekanan, dan kebersihan yang memungkinkan untuk dapat pemeliharaan preventif agar tidak terjadinya kerusakan. Laboratorium wajib mengikuti prosedur ketat yang telah ditetapkan di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, termasuk menggunakan teknologi insinerasi untuk meminimalkan dampak pada lingkungan. Jadi, penyusunan jadwal yang terstruktur di laboratorium akan membantu memaksimalkan penggunaan fasilitas laboratorium, meminimalkan pemborosan waktu, dan menghindari konflik antara perbedaan jam pada praktikum yang berbeda. Jadi, teknologi ini dapat membantu para pengelola laboratorium untuk dapat memantau dan memperbarui jadwal praktikum dengan mudah, serta memberikan fleksibilitas untuk dapat mengubah jadwal fleksibilitas dalam menghadapi perubahan jadwal yang mendadak, serta dapat membantu untuk dapat mengoptimalisasikan penggunaan ruang laboratorium dengan maksimal. Penting untuk mengelompokkan praktikum berdasarkan prioritas dan alat yang digunakan, serta melihat jumlah mahasiswa yang terlibat. Dokumentasi yang jelas terkait peminjaman dan pengembalian barang diperlukan untuk memastikan adanya ketersediaan alat atau tidak, serta membantu pemeliharaan alat dan juga dapat mencegah adanya pemakaian alat yang rusak dari sebuah Jadi fungsi utamanya yaitu untuk pemeliharaan jangka panjang
di mana data yang tersimpan di dalam laboratorium itu akan dapat diakses oleh siapa aja dan kapan saja untuk keperluan penelitian ataupun audit. Jadi, pengarsipan elektronik ini dapat membantu pengelola laboratorium dalam penyimpanan data, pencatatan, dan pengarsipan atau pencarian data secara efisien, pengelolaan data, dan juga dapat berbagi informasi dengan tim peneliti yang lain. Jadi, risiko yang mungkin kita alami ketika kita menggunakan arsip elektronik adalah tentang masalah keamanan data, yaitu seperti peretasan data, kebocoran data, dan hilangnya data akibat perangkat keras yang rusak. Jadi, pengarsipan fisik itu masih digunakan atau masih penting jika memiliki dokumen yang memerlukan tanda tangan asli atau dokumen yang memiliki nilai hukum.